Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Suci Nur Halimah. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Yaitu yang pertama adalah tujuan mempelajari sejarah peradaban Islam, yaitu untuk memahami akar sejarah Islam dan membangun identitas muslim yang kuat, mengambil ibrah atau pelajaran dari masa lalu untuk menjawab tantangan masa kini atau masa yang akan datang. Kemudian soal nomor 2 yaitu proses dakwah Rasulullah di Mekah. Adapun prosesnya yaitu dimulai secara sembunyi-sembunyi atau kerabat yang dekat. Kemudian secara terang-terangan. Adapun strateginya yaitu sebagai pendekatan personal, kemudian memanfaatkan perlindungan kabilah, terus kesabaran menghadapi boikotnya. Dan di situ juga ada isi pesannya, yaitu fokus pada ketauhidan atau mengesahkan Allah dan perbaikan akhlak. Terus lanjut soal nomor 3 yaitu sebab utama Rasulullah hijrah ke Mekah. Jadi ada banyak sekali sebab-sebabnya, yaitu yang pertama penindasan di Mekah dan adanya jaminan keamanan dari penduduk Madinah atau baiat Aqobah. Dan ada juga langkah-langkah membangun masyarakat Madinah yang plural, yaitu yang pertama membangun Masjid Nabawi. Terus setelah membangun Masjid Nabawi tersebut mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Terus membuat Piagam Madinah untuk menyatukan masyarakat plural. Terus lanjut soal nomor 4 yakni model-model pemilihan kepemimpinan pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi saat pemilihan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin itu menggunakan sistem musyawarah atau demokrasi religius. Terus adapun capaiannya dari Abu Bakar. Dari Abu Bakar itu menumpas kaum murtad atau kodifikasi Al-Quran. Terus ada juga dari Umar yaitu ekspansi wilayah dan administrasi negara atau kas negara. Terus setelah itu dari Utsman sendiri itu standarisasi mushaf Al-Quran atau mushafnya dari Utsman itu. Setelah itu capaian dari Ali yaitu pembenahan administrasi dan menghadapi konflik internal. Kemudian soal nomor 5 yaitu perang Siffin dan Tahkim. Terjadinya perang Siffin yaitu karena perselisihan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah terkait tuntunan hukum atas kematian
Utsman. Dan peristiwa tahkim, adapun pengertian dari peristiwa tahkim. Peristiwa tahkim itu adalah upaya damai damainya itu lewat perundingan dari utusan Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As. Kemudian adapun juga dampak negatif pasca tahkim terhadap umat Islam, yaitu pecahnya umat Islam menjadi 3 golongan, yaitu Syiah, kemudian Khawarij dan pendukung Muawiyah. Setelah itu soal nomor 6 yaitu sebab munculnya khilafah Bani Umayyah. Bani Umayyah itu muncul pada pasca penyerahan kekuasaan dari Hasan bin Ali ke Muawiyah atau Amul Jam'ah. Dan raja pertamanya yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Adapun 3 perbedaan sistem, yaitu 1. Pemerintahan Bani Umayyah dengan Khulafa Rasyidin. Yang pertama yaitu Umayyah itu menggunakan sistem monarki atau sistem turun-temurun, sedangkan Khulafa Rasyidin itu menggunakan pilihan berdasarkan umat atau bisa disebut juga musyawarah. Lanjut soal nomor 7 yaitu Khalifah Umayyah bisa mencapai masa keemasannya pada masa pemerintahannya Walid bin Abdul Malik atau biasa disebut dengan Umar bin Abdul Aziz. Adapun juga capaian penting dalam bidang politik, terus administrasi, terus ekspansi, kemudian wilayahnya yaitu memperluas wilayah hingga Spanyol. Kemudian pembangunan Masjid Nabawi dan Grand Mosque Damaskus, serta kemakmuran ekonomi yang merata. Setelah itu soal nomor 8 yaitu faktor keruntuhan Bani Umayyah. Dengan faktornya itu yaitu gaya hidup mewah penguasa. Jadi gaya hidup penguasanya itu mewah gitu loh. Terus diskriminasi kaum Mawali atau non-Arab dan konflik internal keluarga. Setelah itu ada peran oposisi politiknya, yaitu dengan gerakan kelompok Abbasiyah yang bekerja sama dengan golongan Syiah. Setelah itu lanjut ke soal nomor 9 yaitu sebab lahirnya Khalifah Abbasiyah. Menumbangkan Umayyah tahun 750 Masehi. Khalifah pertamanya yaitu Abu Abbas As-Saffah Abu Abbas As-Saffah. Lanjutkan ke capaian penting dalam ilmu pengetahuan ekonomi kebudayaan,
yaitu adapun capaian dalam ilmu pengetahuan, terus ekonomi, kebudayaan, yaitu pendirian pendirian Baiat Al-Hikmah atau bisa dibilang dengan pusat ilmu. Setelah itu kemajuan sains, biasanya Al-Khawarij dan lain-lain, dan kejayaan perdagangan Baghdad. Dan adapun sebab runtuhnya yaitu serangan tentara Mongol atau Hulagu Khan dan lepasnya wilayah-wilayah kekuasaan. Setelah itu soal nomor 10 yaitu perbedaan Umayyah dengan Abbasiyah. Umayyah itu Arab sentris atau fokus kepada Arabnya aja. Ekspansi wilayah militer sangat masif. Setelah itu kelebihannya yaitu administrasi negara yang rapi, militer yang sangat kuat, dan keberhasilan ekspansi wilayah yang sangat luas hingga Eropa atau Andalusia. Kelemahannya yaitu adanya diskriminasi terhadap kaum Mawali atau Muslim non-Arab, dan gaya hidup penguasa yang cenderung mewah atau foya-foya. Sedangkan Abbasiyah itu universal atau melibatkan non-Arab atau Persia, fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya. Setelah itu ada kelebihannya yaitu menjadi pusat peradaban dunia dengan kemajuan ilmu pengetahuan atau zaman keemasan Islam, keterbukaan terhadap berbagai etnis, dan berkembangnya sistem ekonomi atau perdagangan. Adapun kelemahannya yaitu kekuatan militer melemah seiring waktu karena terlalu fokus pada ilmu dan budaya, serta banyaknya wilayah kekuasaan yang memisahkan diri menjadi dinasti kecil. Kelemahan dari keduanya yaitu sama-sama rentan terhadap konflik perebutan kekuasaan itu internal. Sekian jawaban UTS sejarah peradaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.